Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat dan waras. Sekarang tanggal 1 Mei, tanggal 30 April kemarin, teman saya Novel Baswedan diperiksa sebagai saksi korban di persidangan atas penyerangan dan penganiayaan yang menyebabkan matanya tidak berfungsi dengan sempurna, kedua-duanya. Saya sekarang ingin berkomunikasi dengan Mas Novel Baswedan berkaitan dengan apa sih evaluasi dia terhadap proses yang kemarin itu. Mudah-mudahan ada banyak hal kita bisa ungkapkan. Kita akan tunggu siarannya dengan Mas Novel. Assalamualaikum Mas Novel. Salam warahmatullah. Sholat tarawih di mana tadi? Di rumah? Di rumah, Pak, sesuai anjuran pemerintah. Iya. Saya alhamdulillah karena 2 anak laki-laki saya di rumah, jadi kita sholat tarawihnya di rumah dan gantian jadi imam. Kalau Mas Novel cuma punya Umar sih ya. perempuan saya imam terus, Pak. Insolon. Sidang tanggal 30 April. Mas Novel diperiksa sebagai saksi. Ya. Kita ketemu 29 April malam. Ya. Dan sidang itu kalau saya lihat di di seluruh prosesnya itu memakan waktu 6 jam. Tapi yang diperiksa bukan hanya Mas Novel saja ya. Ya. Ada saksi-saksi lain juga kan diperiksa. Ya. Betul, Pak. Dan Mas Novel adalah saksi korban. Ya. Saya ingin kita evaluasi, Mas, proses sidang itu. Ya, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan, apa impresi Mas Novel, ya, secara umum dulu, ya, terhadap proses sidang tanggal 30 April itu? Apa impresi sebagai seorang korban yang sudah 3 tahun kan, kejadiannya itu kan tanggal 11 April 2017 kan? Ya, 2017. Jadi sekarang ini sudah tahun 18, 19, udah tahun ketiga, ya, baru proses sidangnya dimulai. Dan impresi Mas Novel mengenai kasus itu gimana ya, pemeriksaan kemarin itu? Gini, Pak. Tentunya ketika saya datang ke pengadilan, saya memulainya dengan berpikir positif kan. Walaupun ada beberapa hal, informasi-informasi yang saya peroleh soal hal-hal yang sedikit mengganggu dalam apakah prosesnya akan berjalan dengan objektif. Dan itu tentunya membuat saya tentunya mempersiapkan diri untuk bisa memberikan kebaik-baiknya. Ketika saya ada di persidangan, saya menyampaikan hal-hal yang harus saya sampaikan, dan tentunya saya melihat semua hal yang dikatakan oleh hakim dalam pertanyaan-pertanyaannya, oleh penuntut dan juga oleh penasihat hukum. Saya melihat di sana hal yang seperti saya duga sebenarnya. Sepertinya hakim, penuntut, dan hukum karena lebih berpihak kepada terdakwa tentunya, punya gambaran yang hampir sama, yang kurang lebih mengatakan bahwa serangan kepada saya itu menggunakan eraki. Ini yang agak menggelikan sebenarnya. Yang kedua, akan seolah-olah penyerangannya itu mengenai ke badan saya dan memercik ke wajah dan mata saya, bukan seperti yang saya alami. Oleh karena itu, hal-hal itu membuat saya malah ingin menyampaikan dengan sebaik-baiknya agar hakim, penuntut yang bertanya dan tentunya menyimak hal itu semua
memahami dengan seoptimal mungkin bahwa fakta-fakta yang terjadi tidaklah demikian. Itu yang saya kemudian berupaya menyampaikan dengan seoptimal mungkin penyampaian. Oleh karena itu pada saat saya hadir di persidangan, saya juga membawa bukti-bukti, foto-foto. Bisa nggak jeda di situ dulu? Ya, Bisa nggak jeda di situ dulu? Saya ingin bilang begini. Jadi seluruh proses sidang itu sebenarnya sedang ingin memperlihatkan serangan kepada saudara Novel Baswedan itu bukan serangan yang mematikan, ya, bukan serangan yang menyebabkan luka yang mendalam. ya, Ini hanyalah serangan ecek-ecek dan itu tidak menyentuh bagian dari anggota badan yang sangat penting, yaitu mata. ya. Jadi kesan yang ingin disampaikan di prosesi persidangan seperti itu ya, yang Mas Novel tangkap ya. Betul, Pak. Memang saya bahkan dalam pertanyaan pertama, Oke. Lanjutkan Mas sekarang. ya, bahkan dari salah seorang hakim yang bertanya kayak di awal pertanyaannya, yang mengatakan bagaimana ketika air aki diserangkan kepada saya. Saya bilang pertanyaan pertama kok sudah menyebutkan air aki. Padahal fakta-fakta yang membantah soal air aki itu banyak. Di antaranya adalah beton yang tempat di mana persiapan mereka melakukan penyerangan, di mana di sana dituangkan air keras dari botol ke gelas muk itu, Pak. Itu ada sebagian yang tumpah ke beton. Ketika tumpah di beton itu membekas di beton sampai lebih dari setahun. Karena setelah saya pulang itu ada. Itu kedua. Oke, jadi bagian yang pertama Mas Novel, ya, bahwa pertanyaan hakim di bagian awal itu sudah mencoba mengarahkan bahwa serangan itu dilakukan bukan air keras tapi hanya air aki. Padahal fakta-fakta yang Mas Novel dapatkan itu berbeda, bahwa sebenarnya serangannya itu dilakukan dengan satu benda yang mematikan, yaitu air keras. Ya, betul. Oke, terus Mas? Yang kedua, ketika alat bukti yang harusnya dijadikan alat bukti di persidangan, yaitu botol, di mana botol itu digunakan di tempat persiapan untuk menuangkan air keras ke gelas, itu tidak menjadi alat bukti. Padahal pada saat hari tanggal 11 April 2017, itu tim identifikasi dari Lapor Polri itu telah menemukan gelas di tempat tempat di mana saya diserang dan sudah ditepikan oleh warga, dan juga ditemukan botol di tempat pelaku melakukan penyerangan. Dan di botol itu masih koneksinya nggak terbangun lagi, Mas. Koneksinya nggak terbangun lagi. Cuman saya ingin mengatakan, jadi alat atau tempat yang dipakai untuk air keras itu sesungguhnya menjadi penting untuk pembuktian, tapi justru itu yang tidak dijadikan alat bukti ya, untuk diperiksa lebih jauh lagi. Kira-kira Mas Novel mau bilang seperti itu ya? Ya. Oke. Ya, betul. Ini sayang sekali koneksinya nggak begitu bagus. Ada yang ketiga, Mas, selain yang tadi air sudah, air aki, terus kemudian tempat yang dipakai untuk air keras tadi, ya. Ada lagi yang impresi yang lainnya? Yang ketiga, pada saat saya diperlihatkan baju yang saya gunakan pada saat kejadian. Yang ketiga baju. Di sana saya lihat baju itu sudah dalam keadaan tergunting. Bagian depan sebelah kiri. Saya pastikan bahwa baju yang saya gunakan saat itu dalam kondisi yang relatif baru. Maksudnya paling saya belum lama pakai lah. Dan saya melepas sendiri baju itu, tidak digunting dan tidak ada yang sobek. Nah, kedua tersebut ditemukan sebagai alat bukti sudah dalam keadaan tergunting rapi, maka ini menjadi masalah serius. Apa bagian yang digunting dan bagian yang digunting itu sekarang ada di mana?
karena barang itu tidak ditemukan dalam proses pembuktian Oke. persidangan. Padahal seharusnya dari beberapa penanya, dari hakim, dari penuntut, dan dari penasihat hukum menanyakan apakah baju sobek kena air keras. Tapi sulit dijelaskan ketika bagian depannya ada yang tergunting dan hilang bagiannya tergunting tersebut. Apakah ada hal lainnya lagi Mas yang jadi penting? Ini sinyalnya semakin jelek, Pak. Saya semakin juga tidak mendengar. Berarti mudah-mudahan memang betul karena sinyal jelek ya, bukan karena diacak-acak sinyalnya. Orang kalau mau bikin kebaikan selalu saja ada hambatannya. Hambatannya di signal. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan ini. Tapi tadi yang pertama kan soal air aki dan air keras perdebatannya kan, Mas Ya. Novel. Terus yang kedua tadi adalah tempat air aki, air keras yang tidak dijadikan tidak dibuktikan atau tidak diperiksa untuk bisa membuktikan apa isi air itu. Padahal di beberapa tempat di mana ada muncratannya itu menyebabkan bekas-bekasnya itu mengelupas. Benar, Pak. Terus yang ketiga tadi soal baju kan, ya baju yang dipakai itu justru kelihatan seperti disobek atau digunting ya, Gunting. sehingga kemudian bekas baju itu justru tidak kelihatan. Ya. Itu kan impresi umum. Jadi kalau impresi umum berdasarkan apa yang dikemukakan Mas Novel, ada kesan seperti tadi sudah dikemukakan bahwa ini akan diringan-ringankan, seolah-olah ini penganiayaan yang ecek-ecek, seolah-olah ini bukan penganiayaan yang menyebabkan seseorang menjadi sangat luka dan suka mendalam dan menyebabkan hal-hal yang sangat fatal. Ya. Oke, Mas Novel, saya mencoba tadi membaca ya berita-berita itu kan. Nah, ada tiga yang menarik di situ. Bagian pertama yang menarik adalah gini. Ketika Mas Novel mengatakan bahwa saya melaporkan kepada Kapolda. Ya. Dan kemudian Kapolda memberitahukan harus hati-hati. Ya kan? Bisakah dijelaskan sekali lagi keterangan di dalam persidangan berkaitan dengan hal itu? Karena nanti saya akan lanjutkan dengan pertanyaan lain berkaitan dengan hal itu. Ya, memang dari penasihat hukum bertanya soal itu. Bertanya soal kenapa kok saya melaporkan tentang adanya foto-foto yang diberikan oleh tetangga saya yang itu menunjukkan fakta dengan jelas dan konkret adanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan saya dengan itikat yang tidak baik. Itu saya sampaikannya kepada Kapolda. Dari penasihat hukum bertanya, apa kok tidak diberikan ke Polsek? Saya katakan bahwa sejak awal yang punya perhatian kuat dengan masalah serangan kepada saya ini Pak Kapolda. Dan saya sangat percaya dan sangat di institusi kepolisian, kalau seorang Kapolda itu bisa memerintahkan sampai ke Polsek. Dan itu bukanlah suatu hal yang sulit. Dan tentunya hal itu ketika Pak Kapolda yang menyampaikan, yang saya sampaikan kepada Pak Kapolda, tentunya beliau juga pastinya punya rencana-rencana dan strategi untuk bagaimana melakukan upaya-upaya pengamanan. Jangan sangat percaya hal itu. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa saya sudah menyampaikan dan saya pastikan Pak Kapolda sudah memahami. Begitu juga apa respon Pak Kapolda?